Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Nurjana M. Hum. Kali ini di mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Etimologi kata Indonesia. Kata Indonesia berasal dari kata Indonesians yang pertama kali dikenalkan oleh George Winslow tahun 1850, kemudian digunakan oleh James Richardson Logan. Kata Indonesia mengacu kepada kelompok ras Polinesia atau ras kulit sawo matang yang mendiami pulau India. Dan kemudian istilah Indonesia digunakan oleh etnolog Belanda Adolf Bastian pada tahun 1884 sampai dengan 1894. Istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang memiliki bahasa dan budaya sepanjang gugus kepulauan India, mulai dari Madagaskar di barat, Nusantara hingga Formosa, Taiwan di utara. Dari penjelasan ini kita bisa melihat sebetulnya Indonesian itu merupakan istilah yang digunakan di tataran ilmu sosial ya, dan pada akhirnya digunakan oleh etnolog Belanda yang merujuk pada orang-orang yang tinggal di Madagaskar sampai di Formosa. Jadi sebetulnya ini mengacu pada etnis, ini mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan secara sosial ya. Dalam hal ini secara fisik memiliki kulit sawo matang dan memiliki kebudayaan yang sama, kurang lebih seperti itu. Istilah Indonesians diserap dalam bahasa Belanda menjadi Indonesis pada tahun 1910-an yang mengacu pada kawasan Hindia Belanda. Tahun 1917, istilah Indonesis digunakan oleh perhimpunan mahasiswa yang tertarik pada masalah Hindia, yaitu Indonesis Verbond van Studenten. Tahun 1918, istilah tersebut dipakai kantor berita di Belanda, yaitu Indonesisch Persbureau. Kemudian tahun 1922, Perhimpunan Mahasiswa Pribumi Hindia mengubah namanya menjadi Indonesisch Vereniging. Dan tahun 1924, Indonesis kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi Indonesia dan digunakan oleh sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa kata Indonesians yang berasal dari istilah ilmu sosiologi yang mengacu pada etnis atau pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan ras, kemudian kesamaan warna kulit atau kesamaan secara fisik dan kesamaan budaya, kemudian diambil atau diserap ke dalam bahasa Melayu yang digunakan untuk mengacu kawasan jajahannya, begitu ya. Jadi ada perpindahan dari istilah sosial ke istilah geopolitik dalam hal ini. Dan kemudian karena digunakan dalam bahasa Belanda, akhirnya digunakan juga oleh mahasiswa pribumi yang belajar di Belanda, begitu, karena dianggap itu mengacu pada dirinya, begitu, itu mengacu pada kelompok etnisnya. Dan pada akhirnya pada 1924 ketika penggunaan bahasa Melayu sudah sangat marak, begitu ya, sangat marak digunakan oleh kawasan yang diacu oleh Belanda tersebut, maka diseraplah kata Indonesis menjadi Indonesia pada 1924. Kira-kira begitu ya penjelasan asal usul kata Indonesia. Kemudian sejarah bahasa Indonesia. Menurut Harimurti Kirilaksana, bahasa Indonesia lahir pada tahun 2 Mei
Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa Melayu pada tahun 1910-an ya. Jadi di sini penggunaan ejaannya masih penggunaan ejaan bahasa Melayu Van Ophusen begitu ya. Kita bisa lihat di sini revolusi akan datang. Dalam perusahaan dan perniagaan tuan, kalau tuan tidak dapatkan barang-barang yang baik dari dalam toko Usman Alamudi & Co, sebab kita punya firma tersebut, selamanya ada sedia barang-barang perdagangan yang paling baik dengan harga pantas dari kain-kain batik Pekalongan dan lain-lain, sarung Jerman Eropa, rupa-rupa, juga spesial sarung-sarung tenunan pabrik Kediri yang terkenal kualitas nomor 1, corak pilihan harga menyenangkan, Osman Alamundi & Co. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya penggunaan bahasa Melayu yang tidak jauh berbeda dengan penggunaan bahasa Indonesia sekarang. Hanya saja di sini revolusi ini penulisan yang mengikuti penulisan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia diresmikan pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, Siti Sundari menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia diadakan di Solo. Ini kongres bahasa pertama ya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Jadi ini satu hari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan negara Indonesia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Dan pada 19 Agustus 1947, Presiden Soekarno meresmikan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ini menggantikan ejaan sebelumnya ya, ejaan Van Ophusen. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia II diadakan di Medan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan ejaan yang disempurnakan, ini pada masa Orde Baru. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978, Kongres Bahasa Indonesia III diadakan di Jakarta. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983, Kongres Bahasa keempat diadakan di Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988, Kongres Bahasa Indonesia V diadakan di Jakarta. Pada kongres ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempersembahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilakukan di Jakarta. Pada tanggal 26 Oktober sampai 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 juga diadakan di Jakarta. Kongres ini mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003, Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diadakan di Jakarta. Pada kongres ini mengusulkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008, Kongres Bahasa Indonesia ke-9 diadakan di Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013, Kongres Bahasa Indonesia ke-10 diadakan di Jakarta. Dan pada tanggal 21 sampai 31 Oktober 2018, Kongres Bahasa Indonesia ke-11 diadakan di Jakarta juga. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu Riau yang merupakan bahasa resmi Kerajaan Riau Lingga.
Bahasa Melayu Riau memiliki kesusastraan seperti Gurindam 12. Contohnya seperti ini ya. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya beroleh berkat. Jadi ini sebetulnya mematahkan pandangan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia terambil dari bahasa Melayu dialek pasar ya, atau bahasa Melayu rendah begitu. Ternyata tidak, sebetulnya bahasa Melayu yang diambil sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu Riau. Kenapa? Karena bahasa tersebut sudah memiliki kekayaan berupa kekayaan sastra yang cukup tinggi, yaitu Gurindam 12. Begitu ya, teman-teman. Alasan pemilihan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perantara atau bahasa perhubungan. Kemudian bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sederhana. Jadi jika dibandingkan dengan bahasa lain, katakanlah seperti bahasa Sunda, bahasa Melayu cenderung lebih sederhana karena tidak mengenal tingkat tutur. Dalam bahasa Sunda itu terdapat tingkat tutur. Jadi ada bahasa halus atau bahasa lemes dan ada bahasa kasar atau bahasa loma. Kemudian bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Seperti tadi yang dikatakan ya, bahasa Melayu yang diacu sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau yang mana memiliki kebudayaan yang tinggi, memiliki seni yang tinggi, yaitu Gurindam 12. Kemudian suku bangsa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Artinya pada saat Sumpah Pemuda tersebut ya, kenapa dipilih bahasa Melayu? Karena semua orang bisa memahami bahasa Melayu begitu, sehingga itu dianggap menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca bermakna bahasa perantara. Bahasa lain yang berfungsi sebagai lingua franca adalah bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan 2 juta tahun lalu di Kalimantan sekitar 300 sebelum Masehi. Dan penutur bahasa Melayu purba tinggal di rawa, tanah basah, dan sungai, serta memiliki teknologi pelayaran yang maju. Nah, teman-teman, kalau kita lihat peta ini, maka kita akan tahu penggunaan bahasa Melayu pada zaman itu. Jadi, kalau kita lihat nomor 1, bahasa Melayu sebetulnya berawal dari Kalimantan ya, Kalimantan Barat, dan kemudian bermigrasi yang pertama ke Sumatera, dan kemudian bermigrasi ke wilayah bagian atas ke Kalimantan, daerah di atas Kalimantan ini sepertinya yang diacu adalah Brunei Darussalam, dan kemudian bermigrasi lagi ke Sumatera Selatan, dan akhirnya bermigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke berbagai tempat ya, sampai menyebar ke Kalimantan Timur, kemudian ke Kalimantan Selatan begitu ya, sampai ke Patani atau Thailand Selatan, dan sampai ke Nusa Tenggara. Jadi kalau teman-teman mengenal daerah Larantuka, daerah yang berada di timur, nah itu menggunakan bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu kuno ditemukan di Sumatera pada prasasti piring perunggu di Bangka, di Jawa, dan di arah ke utara Filipina. Bahasa Melayu kuno memiliki tradisi literasi filosofi yang maju. Pada abad ke-15, pelabuhan yang berbahasa Melayu tersebar ke seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Aceh, Patani, Malaka, Johor, Banten, Sambas, Brunei, Sukadana, Banjar, Kutai, Makassar, Ternate, Tidore, Bacan, Ambon, Manila, dan Cebu. Ini menurut Collins ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dianggap sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita mesti bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai lambang identitas nasional,
Jadi identitas dari bangsa Indonesia apa? Bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian bahasa Indonesia pun sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya. Bersyukurnya kita punya satu bahasa yang bisa menghubungkan antar pulau, antar warga, antar suku, antar etnis dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Kita patut bersyukur karena komunikasi akan terjalin dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia cenderung sudah dikenali, cenderung sudah dikuasai. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah menjadi alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa. Jadi dengan bahasa Indonesia, bahasa tersebut bisa dijadikan sebagai pengikat antar suku bangsa karena mampu berkomunikasi sehingga mampu memahami satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi dalam setiap acara kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi ketika teman-teman belajar dari SD sampai perguruan tinggi itu harus menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pendidikan begitu ya, atau bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia pun merupakan alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Semua instruksi, peraturan dan sebagainya itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun sebagai alat pengembangan kebudayaan, alat pengembangan seni dan sebagainya, kemudian alat pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa teknologi. Artinya dalam pengembangan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia pun merupakan bahasa media massa. Jadi media nasional harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bahasa sastra, dan teman-teman tahu banyak sekali karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau kita membaca karya-karya Pramudia Anantatur, kita patut berbangga karena karya sastra Indonesia sudah diapresiasi dan masuk ke dalam nominasi pemenang Nobel. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa yang mampu memperkaya bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia dengan kosakatanya juga mampu memperkaya, mampu mewarnai bahasa daerah. Demikian penjelasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.